Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur di mana Tuhan telah menghantarkan kita memasuki tahun yang baru 1 Januari 2020. Sampai pada saat ini di penghujung tahun 2020 ini. Jemaat sekalian dimohon berdiri. Kita hening sejenak, merenung sejenak, mengambil saat teduh. 1000 langkah telah kita tapaki, meniti jalan yang panjang. Hari demi hari telah kita lewati, melangkah bersama Tuhan di sepanjang tahun 2020 ini. Sampai tibalah saatnya kita pada malam terakhir di tahun ini. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah menyertai kita melewati suka dan duka kehidupan ini. Marilah kita datang kepada Tuhan dan dengarkanlah suaranya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara-saudara, mari kita habiskan ibadah ini di akhir tahun 2020 dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah kunci tahun 2020 ini boleh jadi dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan senyum dan muka yang gembira. Dengan sorak-sorai kita angkat satu pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul
memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. jemaat disilahkan duduk. Pengakuan di akhir tahun. Hari ini kami duduk bersama merenung jalan-jalan kehidupan yang telah kami lalui di sepanjang tahun ini. Kami mengakui betapa baiknya Engkau Tuhan kepada kami. Tuhanlah penolong kami, namun dalam tahun yang hampir berlalu ini, kami sering khawatir dan mengabaikan pertolongan-Mu. Engkaulah sumber berkat bagi kami, namun seringkali kami kurang bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami melukai hati orang lain dengan sikap dan tutur kata kami, namun kami tidak peduli dengan perasaan mereka yang telah terluka karena kami. Kami sering mengabaikan kesempatan yang Tuhan beri untuk mengembangkan talenta kami dan mengabaikan tanggung jawab pelayanan kami. Pada malam hari ini, sebelum tahun 2020 akan bergulung pergi bersama waktu, kami memohon, Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Baharulilah seluruh kehidupan kami, dan pimpinlah kami pada jalan-jalan-Mu yang benar. Amin. Yesus Kristus Sang Penebus yang layak untuk dipuji dan disembah. Dia Yesus Tuhan dan Raja di atas segala raja. Jemaat dimohon berdiri, bersama kita menyanyi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Jemaat disilakan duduk.
kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Desnauli Felisa Samosir. Rancangan
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Karelolo dengan tema memelihara kecenderungan hati kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu, karena Engkau memperkenankan kami untuk ada di hari terakhir di dalam bulan Desember 2020 ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini. Kami akan segera meninggalkan tahun 2020. Dan bila mana Tuhan berbelas kasihan kepada kami diperkenan oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2021 dalam anugerah dan dalam pimpinan Tuhan. Dengan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, baik menyenangkan maupun sesuatu yang tidak menyenangkan, kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai, memelihara kami, menjaga, mencukupkan segala keperluan hidup kami, mendampingi, menemani kami di dalam segala sesuatu yang akan terjadi di dalamnya. Bapa, berkati kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, bimbinglah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, lalu kami lakukan dengan sepenuh hati, dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami, menyenderungkan hati kami kepada Tuhan selama kami hidup di dunia ini, bahwa Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami, lebih daripada kami mendambakan apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu dengan segala kekurangan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami di akhir tahun, tapi juga menjadi kekuatan bagi kami untuk memasuki dan mengawali tahun 2021. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca satu bagian dari Perjanjian Lama dalam ibadah kunci tahun ini, yaitu dari 1 Tawarik pasal 29. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedangkan pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuanku, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang perak dan emas dan perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna,
dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yaitu emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan dengan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dan semua para simpatisan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari terakhir tahun 2020 ini atau 31 Desember 2020, bila mana kita dapat sampai kepada hari ke-366 atau dengan kata lain hari terakhir di tahun 2020. Ada sekitar 6 jam ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020 dengan segala sesuatu yang sudah terjadi di dalamnya. Dan kita akan memasuki tahun 2021 bersama dengan Sang Immanuel yang sudah kita rayakan dalam bulan Desember tahun 2020, dengan segala sesuatu yang juga akan terjadi
di dalam tahun 2021. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kunci tahun ini, tahun 2020, mari kita arahkan hati kepada firman Tuhan yang sudah kita baca dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan ke-19, yang merupakan masa akhir pemerintahan Raja Daud di kerajaan Israel bersatu, dan akan menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya Salomo. Dengan kata lain, saudara-saudara, terjadi peralihan atau pergantian generasi ketika Daud masih hidup sebagai Raja Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya di dalam kerajaan di dunia ini, pangeran atau anak raja akan naik tahta jadi raja menggantikan ayahnya setelah raja itu mangkat atau wafat. Barulah seorang anak raja dilantik menggantikan sang ayah. Nah, ini satu-satunya kasus dalam kerajaan Israel bersatu di mana seorang raja atau bapak masih hidup lalu kemudian seorang anak sudah naik menggantikan ayahnya. Tentu saudara-saudara, ada maksud Tuhan di balik semua kejadian ini, yaitu supaya Daud bisa mendampingi Salomo yang masih sangat muda dan dikatakan belum berpengalaman, ayat 1 sampai 5 tadi, belum berpengalaman dapat menjalankan pemerintahan, khususnya pembangunan bait suci yang sangat megah yang akan dikerjakan di Yerusalem. Saudara bisa membaca dalam pasal 1, maksud saya 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, saudara, ada 3 kebenaran yang akan kita renungkan bersama sebagai landasan bagi kita untuk mengakhiri tahun 2020 dan dengan harapan kita dapat memasuki tahun 2021 dalam tema memelihara kecenderungan hati kepada Tuhan. Dan bila kita setia melakukannya, tentu kita akan berbahagia di dalam menjalankannya. Yang pertama, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Daud di masa akhir jabatannya itu adalah bersyukur, memuji Tuhan karena kebaikannya. Saudara-saudara tadi bisa baca di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 13 dan juga ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, lalu Daud memuji Tuhan dengan segala pujian pengagungan tertinggi hanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bila kita membaca 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9, maka kita akan mengerti bahwa pujian dan ucapan syukur Daud kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati Raja Daud dengan seluruh Israel, dengan segala kelimpahan berkat jasmani, baik makan, minum, dan segala kekayaan emas, perak, perunggu, tembaga, besi, batu permata, batu pualam yang begitu banyak, sehingga Daud memberi persembahan kepada Tuhan untuk persiapan pembangunan bait suci di Yerusalem yang akan dikerjakan oleh Salomo. Daud memang bermaksud untuk membangun bait suci, tapi Tuhan katakan, bukan engkau tapi anakmu Salomo yang akan mendirikannya. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam ayat-ayat itu, ayat 1 sampai 9, ada data persembahan atau sumbangan pribadi Raja Daud secara sukarela dan sukacita untuk pembangunan bait suci. Nah, saudara, kalau baca di dalam ayat 1 sampai 9 itu, di sana dikatakan Daud mempersembahkan emas murni dari Ofir, itu suatu tempat di mana emas sangat bagus. Itu 3.000 talenta. 3.000 talenta itu saudara sama dengan 102.000 kilogram atau sama dengan 100,2 ton. Kalau digramkan menjadi 1,2 juta gram. Lalu kemudian dicatat juga dalam ayat-ayat itu bahwa Daud juga mempersembahkan perak murni 7.000 talenta atau sama dengan 238.000 kilogram atau 238 ton. Nah, saudara-saudara, beberapa hari ini kemudian saya coba hitung dengan kalkulator di HP Android saya, hanya untuk sumbangan emas Raja Daud, jika dirupiahkan dengan harga emas saat ini per 1 gram, itu sama dengan 973.000. Dikali 1,2 juta gram, didapati angka itu 1167 itu saudara, artinya dan di belakangnya itu ada 15 nol.
Nah itu artinya sudah di atas bilangan triliun. Kalau sudah lebih dari triliun saudara-saudara, itu kalkulator sudah tidak mampu menyebutkan. Artinya kalau dinilai dengan uang sudah tidak terhingga saudara-saudara. Kalkulator sudah tidak mampu untuk membaca. Dan hanya satu alasan di akhir kehidupan Daud itu, dengan memberikan sumbangan untuk pembangunan bait suci ini. Dia katakan di dalam ayat yang ke 10 di situ dan seterusnya itu di bawah, dia katakan bahwa dia memberikan itu karena cintanya kepada rumah Tuhan. Maksud saya di dalam pasal 29 ayat 3 dari 1 Tawarik. Dia memberikan persembahan yang sebanyak ini karena cinta akan rumah Allahnya, atau dia sebutkan rumah Allahku. Saudara bisa bandingkan dalam Mazmur 69 ayat 10 yang juga dicatat oleh Daud bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dan ini kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 17 ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Yerusalem, karena rumah Tuhan telah dijadikan tempat untuk berjualan, tempat untuk merampok yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin-pemimpin agama. Dan dikatakan bahwa karena cinta akan rumah Allah itulah Daud melakukannya. Dan Yesus juga melakukan hal yang sama. Bahkan Tuhan Yesus katakan ketika orang-orang Yahudi berkata kepadanya, apa bukti bahwa engkau sanggup melakukan hal seperti ini? Atau kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Tuhan Yesus katakan, rombak bait suci ini dan saya akan membangunnya dalam 3 hari. Dan Alkitab mencatat kepada kita dalam Injil Yohanes itu bahwa ya dimaksud dengan bait suci itu adalah dirinya Tuhan Yesus sendiri. Dan 3 hari itu adalah hari ketiga di mana dia akan bangkit dari kematian. Jadi saudara-saudara, cinta akan rumah Tuhan yang dilakukan oleh Daud adalah sama dengan cinta kepada Tuhan yang berdiam di dalam bait suci, yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Kita juga saudara-saudara mencatat bahwa selain Daud mempersembahkan emas, perak, dia juga mempersembahkan besi, tembaga, kayu aras dari Libanon, dan juga batu-batu permata yang mahal atau yang kita kenal dengan istilah batu-batu akik, saudara. Itu tidak dicatat jumlahnya berapa, tetapi itu Daud mengatakan dia persembahkan dengan sangat banyak. Selain itu saudara, ada sumbangan secara sukarela juga dari kepala-kepala suku, kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan. Disebutkan menyumbang 5.000 talenta emas atau sama dengan 170.000 kilogram atau 170 ton emas. Jadi jika digabung antara sumbangan emas Daud dan orang Israel, itu didapatkan angka 270.000 kilogram atau 272 ton emas. Ini jumlah yang sangat besar. Dan ketika Daud melihat ini, dia bersukacita. Dia dan orang Israel begitu bersukacita dan sukarela memberikan persembahan. Kenapa? Karena cinta kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita syukuri di akhir tahun 2020 ini? Walaupun dalam pandemi COVID-19, seberapakah milik Tuhan yang ada pada kita dan kita kembalikan kepada Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita sepanjang tahun 2020, terlebih nanti dalam akhir 2020 ini. Apakah kita semakin sulit memberi untuk pekerjaan Tuhan karena pandemi COVID-19 yang membuat kita sulit? Masihkah kita meyakini pemeliharaan dan penyertaan Tuhan? Atau apakah kita semakin penuh kekhawatiran, semakin penuh ketakutan, kecemasan? Dengan pandemi ini masih bisakah kita memiliki penghasilan? Renungkanlah baik-baik saudara-saudara akan makna Immanuel yang sudah kita rayakan sepanjang bulan Desember ini. Suatu makna Natal atau tema Natal nasional tentang Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita saudara-saudara, bukan Allah hanya ada hadir begitu saja di tengah kita tanpa berbuat apa-apa, tetapi menyertai kita artinya dia melakukan segala sesuatu yang menjadi kebaikan bagi kita, memelihara, melindungi, dan mencukupkan apa yang menjadi keperluan hidup kita sehari-hari. Saya rasa saudara-saudara bahwa kita semua yang
menjadi orang percaya, baik orang tidak percaya, kita sama-sama mengalami susahnya pandemi COVID ini. Tetapi saya juga yakin bahwa kita tidak ada satupun yang saat ini mati kelaparan oleh karena situasi ini. Tangan-tangan kita masih bisa memberi sumbangan sukarela untuk jemaat kita di Koya. Bahkan mungkin saudara-saudara bisa berbagi dengan tetangga atau dengan siapapun dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Daud menyadari bahwa hidup dan segala yang ada padanya itu adalah milik Tuhan. Saudara-saudara bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 sampai dengan 19 itu. Dari ayat 14 itu, saudara-saudara, di sini Daud katakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebab sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumah bagimu, rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Nah saudara, kita harus sadar sungguh-sungguh bahwa hidup kita dan segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan, punya Tuhan. Nafas hidup punya Tuhan. Kekayaan di sorga dan di bumi itu adalah milik Tuhan. Dan ini kita perlu sadari, kita perlu aminkan akan kalimat-kalimat seperti ini dalam firman Tuhan. Nah saudara, dalam ayat 14, Raja Daud dalam kebesarannya sebagai Raja Israel sangat termasyur dan disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangganya, baik yang dekat maupun yang jauh. Daud mengawali dengan satu pertanyaan retoris. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Siapakah Daud dan siapakah bangsa Israel? Musa mengatakan, bukan karena jumlahmu, bukan karena kamu besar, maka Tuhan memilih kamu menjadi harta kesayangannya. Tetapi karena anugerah, belas kasihan Tuhan, maka Tuhan memilih kamu menjadi bangsa pilihan. Suatu pengakuan yang jujur, tulus dan rendah hati, bahwa tanpa Tuhan yang menyertai, tanpa Tuhan yang memelihara, tanpa Tuhan yang memberkati, tidak mungkin semua kekayaan ini diperoleh Daud. Bahkan hidup Daud itu adalah pemberian Tuhan. Nah, saudara, di sini kita belajar kebenaran penting yang ingin disampaikan oleh Daud kepada kita, bahwa hidup dan segala yang kita miliki fana adanya, sementara. Bahkan Daud berkata dalam ayat 15, nenek moyang kami atau nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, dan Daud sendiri adalah pendatang di bumi. Semua manusia adalah pendatang di bumi. Bahkan dia katakan, hari-hari hidup kami di dunia digambarkan seperti bayang-bayang dan tidak ada harapan. Saudara, memang semua yang bersifat jasmani, semua uang, semua kekayaan, bahkan tubuh kita, saudara, fana. Jadi tidak ada harapan apa-apa yang bisa masuk ke surga di sana. Artinya, saudara, hidup dan segala yang kita miliki secara jasmani itu fana. Dan semua akan tinggal di bumi. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menaruh harapan kepada yang fana. Karena itu, saudara ya sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menaruh harap kepada harta benda. Jangan pernah mengandalkan harta benda yang akan binasa. Memang kita memerlukan semua harta benda di bumi, tetapi harta yang sesungguhnya adalah hidup kekal bersama Tuhan. Maka janganlah harta benda atau kekayaan itu mengikat, apalagi memikat hati kita, lalu kemudian menjauhkan hati kita dari Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara, seharusnya kalau Tuhan mempercayakan harta benda yang banyak kepada kita, harta kekayaan yang berlimpah kepada kita, maka seharusnya ini membuat kecenderungan kita cinta kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan mempercayakan kekayaan yang berlimpah kepada kita,
seharusnya mengajar kita untuk lebih mencintai Tuhan daripada harta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, doa atau harapan Daud di akhir jabatan sekaligus hampir di akhir hidup dari Daud. Nah, saudara-saudara, kita akan baca di dalam ayat 18 sampai dengan 19. Saya ingin membaca ini, saudara-saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 18 sampai 19. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, nenek moyang kami, peliharakanlah umatmu ini agar selalu menaati Engkau, dan jagalah agar kasih mereka kepadamu tidak berubah. Berikanlah kepada Salomo anak hamba hati yang tulus dan berkenan kepadamu, sehingga ia akan selalu menaati Engkau di dalam segala hal yang paling kecil sekalipun, dan selalu bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah yang persiapannya telah hamba lakukan." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua sasaran atau pokok doa Daud. Yang pertama, saudara-saudara, dia menyebut, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel," atau Yakub. Doa permohonan pertama yaitu memohon kepada Tuhan agar Tuhan pelihara kecenderungan hati bangsa Israel kepada Tuhan. 1 Tawarik pasal 29 ayat 18. Nah, saudara, ada dua kata penting dalam ayat ini, yaitu kata peliharalah. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu adalah kata syamar. Kata syamar itulah yang dipakai oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 12, maksudnya pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Di situ dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada manusia. Mengusahakan atau bekerja dan memelihara. Memelihara di situ adalah syamar, memelihara taman itu. Artinya, saudara-saudara, Tuhan berkehendak supaya kita pelihara ketaatan, kecintaan, kecenderungan hati kita kepada Tuhan lebih dari segala harta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup yang tadi kita baca, peliharakanlah umatmu ini agar selalu menaati Engkau, dan jagalah agar kasih mereka kepadamu tidak berubah. Saudara, biar ini juga menjadi doa kita untuk semua umat Tuhan, supaya Tuhan pelihara kita untuk memiliki hati yang condong atau hati yang lebih berat kepada Tuhan, dan hati yang ringan kepada segala harta benda yang kita miliki. Bukan berarti kita tidak perlu harta benda, kita perlu, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, janganlah hati kita lebih terpikat kepada harta benda lebih daripada terpikat kepada Tuhan. Biar ini menjadi doa kita untuk memasuki tahun 2021, bahwa kita berkomitmen untuk setia dan taat sepenuh-penuhnya kepada Tuhan sepanjang tahun 2021, walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Senang atau susah, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang Immanuel. Doa yang kedua, doa khusus untuk Salomo, saudara-saudara. Jadi yang pertama doa untuk seluruh bangsa dipohonkan oleh Daud kepada Tuhan, dan yang kedua doa khusus untuk Salomo. 1 Tawarik pasal 29 ayat 19. Berikanlah kepada Salomo anak hamba hati yang tulus dan berkenan kepadamu, sehingga ia akan selalu menaati Engkau dalam segala hal yang paling kecil sekalipun, dan selalu bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah yang persiapannya telah hamba lakukan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud memohon kepada Tuhan, berikanlah kepada Salomo anak hamba hati yang tulus, hati yang berkenan kepadamu, sehingga ia akan selalu menaati Engkau dalam segala hal, termasuk hal-hal yang kecil, dan selalu bersemangat untuk menyelesaikan tugas besar di depan, yaitu membangun rumah Tuhan. Saudara, ini doa dan harapan Daud kepada anaknya Salomo yang akan melanjutkan kepemimpinan kerajaan Israel. Memintakan kepada Tuhan hati yang tulus, hati yang selalu berkenan dan taat kepada Tuhan, lebih daripada kepada harta benda.
Itu sebab ketika Daud sudah meninggal dan Salomo menjadi raja ketiga Israel bersatu, ia juga berdoa kepada Tuhan seperti doa ayahnya. Saudara-saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 10. Di situ Salomo berdoa, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini?" Ayat 10 menjelaskan kepada kita bahwa adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Tuhan menilai doa Salomo pribadi karena itu sudah dimintakan oleh Daud. Dan Salomo ingat akan doa ayahnya ini di akhir hidupnya. Dia berkata, berikan kepada Salomo hati yang tulus, hati yang cinta Tuhan, hati yang jujur, hati yang selalu cenderung atau lebih berat atau condong kepada Tuhan. Tuhan senang ketika kita meminta hal-hal yang baik yang dimana kita berjuang untuk mencintai Dia. Walaupun saudara-saudara kemudian kalau kita baca seluruh kisah hidup Salomo, setelah hidup di dalam kejayaan, kekayaan, dia mulai mencintai banyak perempuan dan dia berhura-hura dengan segala kekayaan itu. Akhirnya dia ikut menyembah berhala. Tapi syukurlah bahwa kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, itulah bagian dari penyesalan Salomo akan waktu yang diberikan telah menyia-nyiakan segala kebaikan Tuhan itu. Dan dia di akhir surat itu dia katakan, tidak ada yang lebih baik selain daripada hidup takut akan Tuhan. Itu saya pikir suatu kitab pertobatan dari Salomo karena telah melawan Tuhan dengan semua penyembahan berhala akibat dari istri-istrinya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki anak atau keturunan, apa yang kita doakan di hadapan Tuhan untuk anak-anak kita sekarang ini? Apakah saudara berdoa untuk kesuksesan, untuk kekayaan yang banyak untuk anak-anak saudara? Tidak salah saudara kita berdoa kepada Tuhan agar anak-anak kita sukses. Kelak ketika mereka sukses, mereka kaya. Tetapi apa artinya saudara ketika anak-anak kita dengan segala kekayaan itu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan? Maka kita akan membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang akan menghancurkan dirinya, menghancurkan masa depannya dengan semua kekayaan itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, izinkan saya untuk dalam satu ilustrasi untuk bagian terakhir dari khotbah ini, saudara-saudara. Ada seorang ibu janda yang punya anak tunggal atau anak satu-satunya. Di usia SMA, saudara-saudara, anak itu meninggal. Ia begitu sedih dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan beri anak tetapi kemudian Tuhan ambil di tengah-tengah usia. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya masih perlu dia. Ada harapan yang saya taruh di dalam anak ini. Ada masa depan yang saya inginkan di dalam anak ini. Dalam kesedihannya saudara-saudara, ibu ini kemudian sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan minta agar Tuhan berkenan mengembalikan nyawa anak itu. Dan akhirnya Tuhan karena berbelas kasihan kepada ibu ini, dia mengizinkan anak itu bangkit kembali, mengembalikan nyawa anak itu. Dan kemudian anak itu hidup. Ya begitu bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Seiring berjalannya waktu saudara, anak itu semakin besar, tamat SMA, lalu kuliah melanjutkan pendidikannya. Dia sukses, tetapi kemudian dalam kesuksesannya saudara, anak ini kemudian mulai menyusahkan ibunya dengan menghambur-hamburkan segala harta benda yang sudah diperolehnya itu, dan juga bahkan harta benda ibunya yang sudah dia berjuang dengan mati-matian untuk membiayai, membesarkan anak ini sampai kepada kesuksesan. Anak ini kemudian terlibat narkoba, main perempuan, hidupnya hancur-hancuran dengan segala hal yang mempermalukan itu. Kemudian ibu ini saudara mulai menyesal. Dia mulai berkata, kalau aku tahu bahwa anak ini akan seperti ini di kemudian hari, maka lebih baik saya tidak berdoa kepada Tuhan untuk membangkitkan engkau. Saudara, ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita,
kita terlalu menginginkan sesuatu, lalu kita minta paksa Tuhan untuk menjawab doa kita, hati-hatilah. Karena sesungguhnya ketika Tuhan ambil anak ini dari tengah kehidupan ibu yang terkasih ini, Tuhan punya maksud yang baik supaya tidak menyusahkannya di hari tua. Tetapi kemudian anak itu setelah dibangkitkan, anak itu kemudian membuat dia susah. Dia menyesal bahwa dia sudah memintanya kepada Tuhan. Tetapi harus terima risiko itu. Oleh karena itu saudara, mari kita berhati-hati di dalam hidup kita dengan segala kecenderungan yang tidak baik kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi doa kita untuk anak-anak kita di hari depan mereka? Apa yang menjadi kecenderungan hati kita saat ini kepada Tuhan di akhir tahun 20 ini? Apa yang kita harapkan kepada Tuhan di awal tahun 2021? Mari dalam terang firman Tuhan ini saudara-saudara, di hari ini 31 Desember 2020 kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang tulus, hati yang jujur dan setia kepada Tuhan seumur hidup kita beserta anak cucu kita kelak, agar hati mereka selalu condong kepada Tuhan lebih daripada segala harta benda. Jangan pernah menaruh harap kepada harta benda atau kekayaan, karena semuanya fana. Tuhan lebih menghargai kecenderungan hati kita kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus Kristus mengajar kita untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan oleh Tuhan. Salomo saudara-saudara dalam permohonannya kepada Tuhan tidak meminta kekayaan, tidak meminta kesuksesan, tetapi hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan katakan itu baik di pemandangan mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus mengingatkan kita supaya kita tidak mengumpulkan harta benda di bumi. Karena Tuhan katakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka Tuhan Yesus sarankan, kumpulkan harta di sorga. Walaupun kita perlu harta di bumi, tapi itu hanya untuk menjamin kita di dunia yang sementara. Tetapi tujuan kita yang sesungguhnya adalah kekekalan. Suatu hidup yang tidak akan pernah ada batasnya. Biarlah Tuhan menjadi segalanya bagi kita di akhir tahun 2020. Dan Tuhan menjadi segalanya bagi kita di dalam mengawali dan menjalani tahun 2021 yang akan kita masuki. Dan apapun yang terjadi di dalamnya, kita yakini. Kita sudah belajar sepanjang tahun, khususnya di bulan Desember ini. Tema Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, apapun yang terjadi, mau senang, kita bersama Tuhan. Tidak senang, susah, sulit, menderita, kita bersama dengan Tuhan. Karena dialah yang akan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. COVID-19 sampai akhir tahun ini belum ada tanda-tanda untuk meredah. Dan esok harinya kita akan bertemu dengan 2021. Dan kemungkinan saudara-saudara bahwa 2021 masih akan berlangsung di sana. Apakah Tuhan tidak ada? Tentu Tuhan selalu ada dan akan bersama-sama dengan kita untuk menjalani tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami bersuka cita bahwa ada firman Tuhan yang menjadi landasan kekuatan bagi kami untuk mengakhiri tahun 2020. Kami sudah belajar tema Immanuel, Allah beserta kami di dalam menjalani kehidupan. Tuhan, kami berdoa semoga Engkau berkenan kepada kami, memberikan kepada kami hati yang selalu taat dan cinta kepada Tuhan, hati yang selalu taat dan condong kepada Tuhan. Peliharakan hati kami untuk setia dan taat kepadamu. Peliharakan umat-Mu Tuhan dalam kesetiaan penuh kepadamu. Dan ketika kami dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki segala harta kekayaan di bumi ini, boleh kami ingat bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kami adalah milik Tuhan. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan berhak untuk mengambilnya kembali, termasuk hidup kami. Dan biarlah Tuhan sepanjang umur hidup kami menggantungkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan dalam beberapa jam ke depan untuk memasuki tahun 2021. Tuntun kami bersama dengan kami untuk menjalaninya. Dan kami yakin Allah kami adalah Allah Immanuel. Terpujilah Engkau Bapa
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini kita akan memberikan persembahan syukur diiringi dengan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Doa persembahan dan doa syafaat oleh Ibu Evangelis Siswati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur di mana kami telah menjalani kehidupan selama 1 tahun. Hari ini merupakan penghujung kami meninggalkan tahun 2020. Banyak perkara yang sudah kami lalui, bahkan ketika umat-Mu yang ada di bumi ini telah mengalami Tuhan berbagai persoalan, terutama kami Tuhan yang mengalami adanya pandemi COVID-19. Tapi sampai saat ini kami boleh berdiri, kami boleh datang kepada Tuhan, dan Tuhan masih memberikan nafas dan kehidupan. Itu karena kemurahan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Esok hari kami akan mulai memasuki tahun 2021. Semuanya masih rahasia. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kami tahu Tuhan menuntun, memelihara, bahkan juga memberkati hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, mulai awal tahun 2021 sampai kami mengakhiri tahun 2021. Kami letakkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkarya di dalam hidup ini. Berikan kekuatan di dalam iman kami, biarkanlah kami terus bertumbuh, mengikut Tuhan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu Tuhan, dengan segala problema yang mereka hadapi, khususnya pada saat ini Tuhan, pandemi yang belum selesai.
kami terus mendoakan supaya setiap usaha dan pekerjaan, setiap perkara yang dialami dan dihadapi oleh jemaat-Mu, Tuhan turut serta di dalamnya. Dan Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kami sungguh-sungguh melihat bahwa Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, dan Allah yang menuntun dan menyertai di dalam hidup ini. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan, di mana pada tahun 2021 mengikuti tahun ajaran baru, di mana anak kami juga ada yang pergi ke tempat lain untuk menempuh cita-cita mereka di dalam kehidupannya Tuhan, dengan situasi yang berbeda. Kami terus mendoakan anak-anak kami, Tuhan menutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan mencukupi, bahkan juga memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan kecerdasan secara ekstra di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami terutama Tuhan, di tahun 2021, banyak anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, banyak anak-anak kami yang belum mendapatkan pasangan hidup. Namun kami terus berserah kepada Tuhan. Tuhan berkarya dan Tuhan yang merancang kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan turut serta di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk memajukan bangsa ini terus maju, menjadikan rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang makmur, diberkati oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah Tuhan, pergolatan tengah-tengah negara dan bangsa ini, banyak orang yang ingin Tuhan merebut kedamaian, merebut kemerdekaan. Bahkan saat ini Tuhan, ada ajaran-ajaran yang terus Tuhan mengejar kami, mengejar anak-anak-Mu untuk beralih iman dan kerohanian mereka. Tapi kami terus meminta kepada Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bahkan juga Presiden bersama dengan jajarannya, bahkan juga pejabat-pejabat sampai ke daerah Tuhan. Berikan hikmat akal budi, berikan kebijaksanaan, bahkan berikan hati untuk melayani Tuhan, bahkan menjadi pemimpin yang takut Tuhan. Supaya Tuhan, daerah kami diberkati oleh Tuhan, karena teladan dari pemimpin-pemimpin kami yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pergumulan yang sudah kami serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu sudah memberikan persembahan. Berkati Tuhan persembahan yang sudah kami berikan di hadapan Tuhan. Seberapapun yang kami berikan, biarlah semuanya ini untuk pelebaran kerajaan-Mu ketika kami masih ada di dunia ini. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini akan segera berlalu. Dan tahun ini juga akan segera berlalu. Tahun 2020 akan pergi dengan sejuta kenangan. Dan tahun 2021 akan datang dengan sejuta harapan. Suatu saat bumi ini pun akan berlalu. Tetapi kasih Tuhan tak akan pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam genggaman tangan kasih Tuhan, Gembala kita yang agung, kita melangkah dengan iman, meninggalkan tahun 2020, sambut tahun yang baru, tahun 2021. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Jemaat dimohon berdiri, kita pujikan pujian doksiologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Karelolo, ditutup dengan
pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah ini dengan satu pengharapan bahwa Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2020 ini, kita juga percaya bahwa Dialah yang akan memimpin, menyertai kita sepanjang tahun 2021 yang akan segera kita masuki. Dan sekarang mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memasuki tahun baru untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Kalab Kudus Kota Raja di mana saja berada. Tuhan Yesus berkati. Shalom.